kebutuhan mereka itu sekarang buat estetika, kecantikan tuh sudah menjadi kebutuhan yang primer. Kadang itu yang sering miss dari dokter praktisi estetik tuh lifestyle-nya tidak kita rubah dulu. Jadi hanya memperbaiki kulit luarnya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat bahagia, bertemu dengan saya lagi Dr. Edi Subagio. Dalam apa? Dalam obrolan cantik yang sangat luar biasa. Sahabat bahagia, kalau kita bicara tentang obrolan cantik tidak akan pernah ada habisnya. Nah, hari ini saya mengundang seseorang dokter yang sangat spesial, muda, energik, dan luar biasa yang sudah terkenal di Surabaya. Langsung kita sapa aja, yaitu Dr. Orlen Sompotan. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Dokter Edi, luar biasa. Waduh, dokter gimana kabarnya? Baik, selalu baik. Alhamdulillah baik. Dok, Siap. saya itu kalau mendengar tentang kecantikan nih ya, jadi nggak ada habisnya, bener ya dok ya? Betul sekali, Dokter Edi. Banyak sekali ilmunya, apalagi sekarang kaum ibu-ibu, banyak polanya yang kepingin sudah cantik, kurang cantik. Sudah lebih cantik lagi, katanya masih kurang lagi, tidak ada habisnya. Betul. Nah, sahabat bahagia, Dr. Orlen ini beliau ambil S2 di jurusan anti-aging, yaitu Embiomed ya, di Udayana, Bali. Jadi beliau sekarang praktek di salah satu klinik di Surabaya dan juga di daerah Sidoarjo. Betul ya dok ya? Betul, Dokter Oke, Edi. dok, saya minta sedikit keterangan sih, seberapa besar sebenarnya sih antusias kaum wanita untuk menjadi cantik? Sangat antusias ya, kalau boleh dibilang ketika kita memasuki masa pandemi kemarin, PPKM itu, penjualan estetiknya masih bagus. Jadi boleh dibilang kebutuhan mereka itu sekarang, jadi gini, kalau dulu itu kan sebuah estetika, kecantikan tuh cuma kebutuhan tersier mungkin. Iya. Tapi sekarang sudah menjadi lifestyle, sudah menjadi kebutuhan yang primer. Ya. Jadi seperti itu. Jadi benar-benar menjadi kebutuhan primer. Ya, kebutuhan primer. Saya dengar begini dok, sekarang dulu itu mungkin ya dulu banyak orang yang untuk perawatan itu harus berduit, ya, harus mempunyai modal, ya. Tapi sekarang yang nggak punya modal pun diada-adakan modalnya. Gimana caranya? Yang penting bisa cantik, yang penting bisa perawatan. Dan itu minta apa aja mereka ke dokternya. Kan begitu ya dok ya? Betul, dokter. Pernah gak dok misalnya datang ke dokter Orlen gitu, dok saya tolong dong dibikin seperti ini kayak gitu? Sering dokter Edi. Cuman sekarang itu ada pergeseran. Jadi tren estetika itu agak sedikit bergeser. Kalau dulu itu, kalau Anda perhatikan, dulu kan belum pakai masker ya. Kita jalan-jalan Iya. ke mall 5 atau 10 tahun yang lalu, wajahnya orang tuh sama semua. Oh gitu. Dagunya lancip, hidungnya mancung, bibirnya kayak Nikita Mirzani atau apa Angelina Jolie. Kalau sekarang sudah berbeda trennya. Sekarang itu maunya itu bentuk idealmu itu seperti apa, tanpa merubah wajah berlebihan. Jadi cantiknya saya ya begini, gantengnya saya ya begini, tidak merubah wajah aslinya, natural seperti itu. Trennya seperti itu. Jadi kalau datang itu ya sesuai keinginan mereka ya. Betul, dok. Ada nggak sih yang mencontoh, saya kepingin modelnya kayak ini gitu loh dokter Orlen, saya kepingin modelnya kayak artis A, artis B gitu, ada nggak yang kayak gitu? Masih ada, tapi sudah mulai turun. Oh sudah mulai Iya. turun. Terus yang paling banyak apa sekarang kemauan mereka yang ingin cantik itu dok? Ya dikembalikan ke bentuk mudanya mereka. Oh, oke. Kebanyakan sekarang mintanya begitu. Jadi sudah nggak minta dagu bener-bener lancip sampai panjang sekali, hidung yang sampai mbangir-ngir gitu. Iya, iya, iya. Jadi mereka inginnya dikembalikan seperti muda zaman Betul. dahulu. Nah, sebenarnya susahkah untuk kembalikan seperti itu, Dokter Orlen? Selama pasiennya itu nurut dan kita harus memperbaiki lifestyle, kadang itu yang sering miss dari dokter praktisi estetik tuh lifestyle-nya tidak kita rubah dulu. Oh, gitu. Jadi hanya memperbaiki kulit luarnya aja, tapi masalah ya contoh yang simple ya, pola makannya, exercise-nya, olahraganya, kemudian pola tidurnya, terus gaya hidupnya itu kita perbaiki. Selama itu mereka mau ikut aturan kita, biasanya
berangsur-angsur itu cantiknya nggak hanya dari luar tapi dalamnya juga ikut berubah. Itu sangat berpengaruh ya dokter ya? Sangat berpengaruh, Dok. Oh, Kalau jadi- menurut ilmu anti-aging medicine itu kan ada perubahan hormon itu ya. Oke. Hormonnya kita kembalikan stabil, otomatis kulit dan fungsi organ tubuh yang lainnya ikut berubah. Oh gitu ya. Ini mungkin yang kadang-kadang dilupakan ya. Sahabat bahagia banyak dilupakan. Yang di sana yang mau cantik siapapun yang melihat video ini, melihat siaran ini, jadi mau cantik bukan hanya dari luar, tapi dari dalam ya, ya dok ya. Iya. Ada nggak yang ibu-ibu yang kata orang Surabaya itu dablek, bandel, sehingga tidak sesuai dengan yang diharapkan, dok? Ada juga, Dokter Edi. Ada juga yang seperti itu. Kira-kira berapa persen, dok? Maksudnya masih pengen yang kembali ke Ya, kembali ke pengen muda, terus disarankan oleh Dokter Orlen mungkin lifestyle-nya, exercise-nya, tapi beliau tidak sampai melakukan itu gitu loh. Bandel nggak exercise, pola makannya masih tetap ya awur-awuran kayak gitu. ya saya rasa itu masih tinggi ya, di atas 50% masih banyak seperti itu. Nah. Pokoknya maunya instan gitu. Oh gitu. Jadi Dokter Orlen tahu nggak kira-kira ini pasien yang bandel ini nggak bandel gitu, indikatornya apa kira-kira, Dok? Kalau dilihat secara fisik yang paling gampang dilihat ya, misal contoh habis saya kerjain skin booster gitu untuk merangsang produksi kolagen dan elastin kulit, tapi kok nggak ngefek ini ternyata. Ternyata dia misalnya masih sering begadang, masih sering dugem gitu. Iya. Terus minum airnya masih kurang gitu ya, nggak pernah olahraga ya. Kadang-kadang tidak berjalan harmonisnya tuh kurang gitu. Tuh. Iya, 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 iya. Jadi utamanya luar dalam ya, Dok Betul, ya. Jadi ya luarnya mungkin Dokter Orlen yang mengerjakan, dalamnya lifestyle, exercise kayak gitu. Ada nggak, Dok, misalnya atau tambahan apa kayak atau minuman atau makannya yang dikhususkan untuk pada waktu lifestyle pengerjaan dia untuk jadi muda lagi? Ada, Dokter Edi. Sebenarnya kan itu harus kita periksa. Jadi kita sebagai seorang dokter itu tidak boleh, ya maaf ya, kadang-kadang itu masih yang sering termakan iklan. Oh gitu ya. Iya, ini iklan ini merupakan suplemen terbaik di dunia langsung diambil. Padahal kita itu harus tahu ingredientsnya itu apa. Cocok nggak dengan orang ini? Ya, orang ini kekurangan hormon apa, kekurangan defisiensi vitamin yang mana, baru kita tambahkan. Jadi nggak boleh ngawur, nggak boleh berlebihan. Contoh misalnya hormon terlalu di-push juga, malah juga nggak bagus. Hormon itu kan seperti konser sebuah band musik. Drumnya terlalu keras, suara gitarnya kalah. Mati ya, ketutup ya. Ya, gitarnya terlalu keras, vokalnya kalah. Jadi itu harus balance. Akhirnya tercipta sebuah harmonisasi yang baik. Dokter Edi lebih paham lah soal hipnoan itu. Kan jagonya itu. Iya, 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 iya. Jadi intinya sebenarnya meskipun perawatan kecantikan ya Dokter Orlen itu semua harus balance ya. Betul. Berhubung juga tentang hormon tadi ya, kalau kita bicara hormon memang berat. Ini ahlinya Dokter Orlen ini ya, sahabat bahagia. Untuk itu percayakan semua kepada dokter yang Anda tuju, dokter yang Anda tunjuk, dan di mana Anda menghadapi dokter yang ingin dimudahkan seperti dahulu. Jadi turutin sarannya, insya Allah akan mendapatkan apa yang sahabat bahagia inginkan. Seperti apa? Yaitu wajah lebih muda lagi. Nah, sekarang ini kita bicara tindakan-tindakan di kecantikan ya Dokter Orlen. Ada tindakan merubah wajah. Tadi disebut Dokter Orlen sebentar. Meskipun nggak merubah wajah secara totalitas ya sedikit. Menurut Dokter Orlen anehkah itu? Mungkin ada orang, aneh wajahnya, berubah aneh kayak gitu. Kalau dalam dunia estetik itu ada namanya overfill syndrome ya. Jadi itu Overfill syndrome, oke. ya. Kecenderungan orang itu pengen jadi ada orang itu minta di filler, baru di filler bulan depan minta lagi. Okay. Jadi kita praktisi estetika ini sebenarnya kita tidak bisa merubah wajah seperti sejawat kita bedah plastik. Pasti tetap ada batasan kita. Karena kita itu hanya sekedar main yang non invasif kan sebenarnya, non surgery. Seperti benang, botox, filler, laser, thread lift benang sama. Jadi itu sebenarnya ya natural aja, tapi ada yang overfill syndrome kalau sampai berlebihan jadi ya mohon maaf ya, jadi kayak mencong-mencong gitu. Jadi jelek ya. Jadi jelek, bukan malah cantik gitu loh. Ya. Jadi yang penting itu
merubah tapi tidak secara keseluruhan. Karena ada bagian-bagian sendiri Dok ya. Iya. Jadi jalannya itu ada sendiri, Betul. ranahnya ada sendiri, di mana ranah dari dunia estetik, di mana ranah dari bedah plastik, Betul. atau di mana dari ranah perhimpunan tertentu. Betul, begitu ya. dokter. Nggih. Oke. Sebenarnya mereka kalau sudah habis ngerubah sedikit kayak gitu ya, menurut mereka sudah bagus nih. Adakah orang yang bilang, kok wajahnya sekarang aneh ya? Banyak nggak seperti itu, Dok? Ada dokter. Oh gitu Ada. ya. Saya sering dapat kiriman dari sejawat lain konsulan gitu. Dia habis di filler ini miring ke sini gini. Contoh nih ya, Ya. terlalu banyak karena pengisian fillernya terlalu banyak atau benangnya miring. Saya disuruh benerin biasanya begitu. Seringnya seperti itu. Nah, itu makanya saya himbau kepada rekan-rekan sejawat estetik, praktisi estetik kalau bisa tuh ikutlah jalan yang benar. Ikutlah, jangan asal sekedar kursus estetika 1 bulan terus buka praktek estetik. Itu boleh sih, boleh, nggak salah ya. Kita sebagai dokter itu wewenang kita untuk melakukan injeksi itu boleh memang. Cuman tetap kita harus tahu rambu-rambunya. Kapan kita harus berhenti, kapan kita harus mengisi, itu kita harus tahu. Stop and go-nya kita harus tahu. Ya. Ini pesan yang bagus ini ya, sahabat bahagia dari Dr. Orlen buat sahabat-sahabat sejawat ya, dokter estetik. Jadi kita itu harus sadar diri ya, Dok ya. Betul. Tahu rambu-rambunya, mana hijau, mana Ya. kuning, mana merah. Betul, Dok. Ya mungkin merah ini kita nggak boleh melakukan Yes. ya. Harus dirujuk yang lebih ahlinya. Seperti itu ya, Dok. Jadi intinya kalau kita bicara merubah wajah, dengan cara apa aja sih, Dok, sebenarnya itu? Misalnya nambahin atau kan banyak sekarang anak-anak kerutan dikit nggak mau ya, minta dikencangkan, Dok, saya ini. Pakai apa aja sih, Dok, sebenarnya itu? Jadi kalau saya boleh bagi itu kan sebenarnya ada 3 garis besar ya. Ya. Tindakan invasif surgery, tindakan dengan energy based device dengan mesin, contohnya seperti laser, ultera, HIFU. Kemudian dengan tindakan invasif non surgery, yaitu seperti yang tadi bilang saya, benang, botox, straight lift, filler. Nah itu ya kurang lebih seperti itu. Jadi saya kasih contoh begini. Ada sejawat, seorang praktisi estetik, dokter umum melakukan pembuangan lemak eyelid ini loh. Eyelid ya. Ya itu kan sebenarnya sudah melanggar norma. Nggak boleh Nggak itu ya, nggak boleh ya. Ada bedah plastik Betul, ya. itu pemenangnya bedah plastik. Iya. Jadi kita harus tahu rambu-rambunya. Betul. Tapi ada yang ngerjakan, Dok? Ada dong. Waduh, kelewatan banget ya ini. Ya, hati-hati sejawat ya. Jadi tolong pesan Dokter Orlen benar nih. Kita harus tahu rambu-rambunya betul. Kalau rambu-rambu diterobos, ya tubruk orang loh, kan Iya, begitu ya. iya. Jadi itu kuncinya. Jadi sahabat bahagia. Nah, ngobrol-ngobrol nih Dokter Orlen, saya ini tertarik ya. Saya ini orang yang rempong biasanya, sahabat baik. Saya itu suka buka-buka nih. Saya buka-buka di IG-nya Dokter Orlen nih. Ada hashtag keren. Nah, hashtag keren itu apa sih? Coba mungkin sahabat bahagia kepengin dijelaskan. Apa sih coba Dokter Orlen? Hashtag keren itu. Sebenarnya keren itu kan kepanjangan dari question and answer with Dr. Orlen. Pakai Q. Oh, Jadi question and answer with Dr. answer, Orlen. ya. Oh Ya. gitu ya. Terus? Jadi itu saya itu berusaha mengedukasi ya seperti yang kita obrolkan saat ini. Memang saya tidak akan menyerang satu produk atau satu brand tertentu, enggak. Saya enggak akan seperti itu. Bukan gaya saya, cuman saya memberikan, kalau saya begini. Jadi pasien tuh banyak yang tanya, contoh. Habis di filler kemudian dibenang di hari yang sama. Kalau saya tidak mau melakukan hal seperti itu, resiko inflamasinya gede, kemudian resiko terkena sarafnya dan arterinya juga lebih besar. Jadi mesti saya jeda. Nah, itu yang sering saya masukkan di konten-konten saya, keren. Oh, Saya gitu kerjakan begini, nanti tunggu touch up setelah 3 bulan lagi, begitu. Jadi kuncinya di hashtag keren itu Dokter Orlen mengedukasi ya. Iya, Yang mengedukasi. dikerjakan Dokter Orlen ya. Iya. Jadi sesuai dengan rambu-rambu yang Iya. sudah ilmu Dokter Orlen punya. Iya. Nah, Itu pun bukan berarti saya benar 100%, Betul, Dr. Edi. betul. Saya pernah dikritik juga pernah, dan saya sadar. Pada waktu saya bikin video itu, saya memang sudah saya disinfeksi daerah dahinya. Cuman saya lupa memasangkan shower cap. Iya. Ada seorang sejawat senior saya, spesialis kulit dan kelamin,
dia menegur saya, tapi menegur dengan bahasa yang baik ya. Ya. Dokter Orlen, alangkah lebih baik kalau dikasih shower cap Shower cap. karena ini mengedukasi ke masyarakat. Betul. Saya malah respect, saya terima kasih. Masya Allah. Ya. Jadi kita itu kalau kepengen maju ya, jangan sampai menolak kritik Betul. orang. Selama kritik itu membangun dan kita mau menerima untuk kebaikan semua, ayo kita perbaiki. Betul, kan begitu ya, Dok. Jadi sahabat bahagia, Dr. Orlen sudah menjelaskan nih ya, panjang lebar tentang bagaimana merubah wajah. Nah, tadi merubah wajah tadi selain filler kayak kerutan-kerutan gitu pakai apa, Dok, biasanya? Kalau mau instan ya sebenarnya tadi ya tetap kita harus, kalau mau instan dengan botox ya pasti. Oh, botox. Injeksi botulinum toksin. Cuman itu sebenarnya nggak menyelesaikan masalah sih. Botox itu gitu kan ya? hanya menghambat asetilkolin. Jadi asetilkolin itu Sebentar aja ya. Iya. Yang penting itu kita, ya itu tadi, gaya hidup kita rubah. Betul. Kemudian maintenance dengan skincare yang tepat, kayak peptide, kayak apa lagi. Ya dokter Edi lebih jago lah soal krim-kriman. Enggak ya, jagoan Dr. Orlen kalau masalah tentang anti-aging ya, untuk mencegah penuaan. Jadi, sahabat bahagia, sedikit saya simpulkan bahwa kalau kita mau cantik, itu bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam. Nah, perawatan kecantikan pun bukan hanya dari luar. Bukan hanya menuntut instan untuk mendapatkan kecantikan, tapi juga diperhatikan betul dari dalamnya. Apa itu? Lifestyle-nya, olahraganya, atau yang lainnya. Ini paling penting juga karena untuk menyeimbangkan hormon-hormon yang ada di dalam tubuh kita sebagai manusia. Nah, Dr. Orlen sebagai penutup, kira-kira pesan-pesan apa yang harus disampaikan kepada orang-orang ya, sahabat bahagia sana yang kepingin cantik ini, kira-kira apa yang disampaikan? Satu, kedua, kepada teman-teman sejawat Dr. Orlen mungkin yang katanya tadi tidak sesuai rambu-rambu, apa yang disampaikan? Yang pertama pasti jangan tertipu dengan harga murah. Ya. Murah tapi tidak murahan boleh, tapi banyak sekarang itu yang sedikit ngawur dalam tanda kutip ya. Semua asal ditabrak, yang penting jalan, yang penting klinikku laku dengan berbagai macam endorse. Ya, kita harus lihat track record klinik itu bagaimana, pasiennya bagaimana. Terus kemudian kalau saya pribadi, ketika ada seseorang yang mempromosikan dengan berlebihan, saya malah nggak suka. Benang terbaik nomor 1, apalagi krim anti aging sekali pakai langsung kerutan hilang, itu sudah nggak mungkin sudah, karena sebuah itu pasti butuh maintenance yang agak proses. Ya. Nah, saya suka dengan beliau, Dr. Edi, selalu mengawali dengan sobat bahagia. Karena dengan bahagia endorfin biasanya naik. Dan dengan endorfin naik biasanya yang lain-lainnya ikut turun, yang negatif-negatif. Betul ya Dr. Edi? Betul. Nah, itu kemudian saran saya lagi, kalau bisa sih ya itu, minimal tuh yang ada label POM-nya. BPOM-nya. Oh gitu ya. Kalau bisa. Cuma ada beberapa yang memang dengan krim racikan memang tidak bisa ya, tapi kan harus dengan resep itu biasanya seperti itu. Terus apalagi ya? Untuk sejawat mungkin Dok yang praktek? Sejawat yang praktek, yaitu ketahuilah rambu-rambu. Bagaimanapun kita itu hidup bersosialisasi dengan masyarakat, bersosialisasi dengan sejawat lain. Jangan ditabrak. Kita sebagai seorang praktisi estetika, bagaimanapun kita tetap dokter umum. Tetap kita harus tahu, kita tidak boleh main pisau. Itu beda. Oh gitu. Ya, gitu aja ya. Nah, sahabat bahagia semua, itu adalah juga pesan-pesan dari Dr. Orlen. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat untuk orang-orang yang kepingin cantik dan terutama pada sahabat bahagia sejawat sesama dokter kecantikan. Jangan saling tubruk, jangan saling tabrak karena resikonya adalah penderitaan. Berjalannya pada ranah dan rambu-rambu yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Mungkin dari saya itu aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ketemu lagi di obrolan cantik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.